Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya jami'an? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak Bapak pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak Bapak, sekarang kita akan melakukan absensi. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Alfa. Izin telat. Baiklah, pada hari ini kita akan kembali belajar fikih terkait bab 2 tentang fikih. Ya, waalaikumsalam. Silakan berkenan. Kita akan belajar fikih tentang sholat Jumat. Sebelumnya Bapak menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, di mana kita dapat tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu anak-anak Bapak dapat mengetahui pengertian sholat Jumat. Yang kedua, anak-anak Bapak dapat mengetahui dasar hukum sholat Jumat. Dan yang ketiga, anak-anak Bapak mengetahui syarat sah dan wajib sholat Jumat. Dan yang keempat, anak-anak Bapak mengetahui tata cara sholat Jumat. Baiklah, kita masuk pada pelajaran pertama tentang pengertian sholat Jumat. Di sini anak-anak Bapak siapa yang sudah pernah sholat Jumat? Kapan? Hari Jumat. Baiklah, pengertian dari sholat Jumat adalah sebuah sholat fardu yang dilaksanakan 2 rakaat dan diwajibkan untuk laki-laki pada hari Jumat dengan cara berjamaah dan diawali dengan 2 khutbah. Hukum sholat Jumat sendiri adalah fardu ain, artinya wajib bagi diri sendiri, terutama khusus wajib bagi laki-laki. Selanjutnya kita masuk kepada dasar hukum daripada sholat Jumat, yang mana sholat Jumat ini telah dijelaskan hukumnya dalam Al-Quran, itu dalam surat Al-Jumat. Bapak minta tolongkan kepada Syarif untuk membacakan ayat surat Al-Jumat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzikrillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di mana artinya, wahai orang yang beriman, apabila atau seruan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat telah dikumandangkan, maka segeralah mengingat Allah dan dilakukanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Terima kasih kepada Syarif. Jadi dalam surat Al-Jumat ini Allah menjelaskan bahwasanya laksanakanlah sholat pada hari Jumat ketika sudah dikumandangkan azan. Yang mana ketika Jumat itu telah datang, maka tinggalkanlah jual beli. Artinya ketika kita memiliki aktivitas lain telah azan berkumandang hari Jumat, maka wajib bagi kita sebagai laki-laki untuk melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya kita masuk kepada dalil hadis, yang mana dasar hukum tentang sholat Jumat dijelaskan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, yang mana artinya hari Jumat adalah tuannya semua hari, dan bagi Allah merupakan hari yang paling agung. Di mata Allah hari Jumat lebih agung daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya di antara hari-hari yang ada dalam Islam, hari Jumat yang merupakan induknya hari. Maka itu menunjukkan daripada ibadah bagi kaum laki-laki. Maka ketika sudah tiba Jumat dan berkumandang azan, maka kita sebagai laki-laki yang anak bapak yang tadi, maka diwajibkan harus untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya kita masuk kepada syarat sah dan syarat wajib sholat Jumat. Syarat sah itu adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu hal itu dianggap
sehingga seseorang tersebut harus melakukan hal yang demikian itu. Maka yang pertama dan syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama itu sholat syarat wajib. Yang pertama syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama Islam. Yang kedua merdeka. Yang ketiga memasuki usia balik. Artinya kita sudah menjadi mukallaf orang yang sudah balik hukum. Yang keempat berakal, orang yang sudah tidak perlu sholat Jumat. Yang kelima wajib laki-laki, tetapi perempuan juga tidak boleh saja. Yang keenam itu sehat, artinya ketika anak bapak sakit boleh tidak asalkan ada uzur yang jelas, sakit, ada gejala, itu boleh. Tetapi kalau disengaja, maka itu tidak boleh. Kenapa? Dalam hal ini dijelaskan bahwasanya seseorang yang sengaja tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka hukumnya apa? Kafir. Yang ketujuh menetap, artinya dia tidak dalam perjalanan. Baiklah, kita masuk pada syarat sah sholat Jumat. Yang pertama syarat sah sholat Jumat adalah tempat sholat Jumat harus tertentu, yaitu di masjid. Karena apa? Karena ketika kita sholat Jumat itu berjamaah dalam lingkup yang besar. Yang kedua berjamaah dan tidak terlalu banyak orang. Kenapa sholat Jumat harus di masjid? Karena apa? Karena minimal orang yang melaksanakan sholat Jumat tidak lebih 40 orang. Kalau misalkan jumlahnya 40, maka sholat tidak sah. Yang selanjutnya dilakukan di waktu zuhur di hari Jumat. Maka sholat Jumat ini tak mesti 1 minggu sekali di hari Jumat. Ada hari lain seperti biasa melaksanakan sholat zuhur. Yang keempat itu didahului oleh 2 khutbah. Di dalam sholat Jumat terdapat yang namanya khutbah. Maka ketika kita sholat Jumat itu didahului oleh 2 khutbah baru bisa kita melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya kita masuk kepada khutbah Jumat. Syarat sah daripada sholat Jumat adalah khutbah Jumat, yang mana khutbah Jumat ini adalah secara bahasa berasal dari kata yaktuba dan kutaban, yang akhir ceramah atau pidato, yaitu penyampaian wasiat atau ceramah tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dilakukannya itu khutbah ini setelah azan zuhur. Maka nanti khatib daripada mimbar dan menyampaikan khutbahnya. Khutbah juga merupakan pengganti daripada 2 rakaat di sholat Jumat. Karena kalau sholat Jumat itu hanya terdiri dari 2 rakaat. Maka khutbah inilah yang menjadi pengganti daripada sholat 2 rakaat sholat Jumat. Apabila ada seseorang yang sengaja tidak menyiapkan khutbah pada Jumat, maka tentu pahalanya akan berkurang, tidak sempurna pahalanya. Jadi selanjutnya rukun khutbah dan syarat khutbah. Rukun khutbah ini adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam berkhutbah atau isi dalam khutbah tersebut. Yang pertama itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua membaca sholawat atas Nabi Muhammad. Yang ketiga membaca wasiat takwa. Yang keempat membaca ayat. Dan yang kelima itu berdoa untuk kaum muslimin. Jadi artinya rukun khutbah ini adalah rukun yang harus dilakukan oleh seorang khatib, adalah orang yang berkhutbah. Maka terdapat 5 rukun yang harus dibaca oleh khatib ketika berkhutbah. Yang selanjutnya syarat khutbah. Syarat khutbah yang pertama suci dari hadas dan najis. Yang kedua menutup aurat. Yang ketiga melaksanakan pada waktu yang sama dengan pelaksanaan sholat zuhur dan berdiri jika mampu. Maka khatib itu hendaknya berdiri supaya apa? Supaya nampak oleh jemaahnya. Selanjutnya ketika berkhutbah itu kan ada 2 khutbah. Maka ketika khutbah pertama sudah selesai dilaksanakan, maka khatib duduk sejenak, kemudian berdiri kembali untuk membaca khutbah yang kedua. Dan yang ketujuh adalah mengeraskan suaranya sekiranya 40 jemaah mendengarkannya. Artinya apa anak-anak? Ketika kita berkhutbah itu suara itu harus terdengar kepada jamaah supaya apa isi atau pesan tersebut sampai kepada
isi ceramah ini tersampaikan. Baik, kita masuk kepada sunnah sebelum sholat Jumat. Ketika kita hendak melaksanakan sholat Jumat, terdapat sunnah atau hal-hal yang biasa dilakukan Nabi ketika Nabi hendak melakukan sholat Jumat. Di sini ada 6. Yang pertama itu adalah mandi. Maka hendaklah kita mandi ketika hendak melakukan sholat Jumat supaya apa? Supaya bersih. Yang kedua, memakai pakaian bersih dan putih. Dianjurkan untuk memakai pakaian putih. Karena tadi kan di awal menjelaskan dasar hukumnya bahwa Jumat ini adalah hari yang paling agung, induknya hari. Maka hendaklah kita seperti hal yang suci. Maka pakailah pakaian yang bersih dan putih kalau bisa ya. Selanjutnya memotong kuku kita, maka disunahkan ketika kita hendak melaksanakan sholat Jumat, maka potonglah kuku kita. Karena itulah hal yang berbeda Nabi Muhammad. Selanjutnya memakai wangi-wangian. Ketika kita hendak sholat Jumat, maka pakaian bersih. Maka kita pun harus wangi karena pas sholat Jumat itu banyak 40 orang lebih. Maka tentu kalau kita tidak wangi atau berbau pada kita bau busuk, tentu akan mengganggu konsentrasi orang-orang yang di sekitar kita. Yang kelima, memperbanyak membaca Al-Quran. Salah satunya apa? Quran surat Al-Kahfi, dan memperbanyak zikir di hari Jumat tersebut. Dan yang keenam, diam waktu khatib membacakan khutbah. Ketika khatib membacakan khutbah, maka kita harus diam. Karena apa? Dalam suatu hadis dijelaskan bahwasanya ketika seseorang tersebut hendak sholat Jumat, dia mendengarkan khutbah. Ketika mendengarkan khutbah, ada anak dari orang tersebut menegur anak tersebut. Maka dijelaskan dalam sebuah hadis bahwasanya itu orang yang menegur daripada anak tersebut pahalanya berkurang. Kenapa? Karena dia tidak diam. Dia tidak mendengarkan khutbah karena fokusnya teralihkan. Maka hendaklah kita diam ketika mendengarkan khutbah supaya khutbah yang kita dengarkan itu sempurna. Baiklah, mungkin untuk penjelasan dari Bapak juga sudah menjelaskan pengertian sholat Jumat, syarat sah sholat Jumat, ada khutbah apa? Ceramah atau pidato. Khutbah itu terdiri dari dua. Yang pertama khutbah pertama dan khutbah kedua. Ketika hendak melakukan sholat Jumat, hendaknya kita melakukan sunnah supaya apa? Supaya ibadah kita di Jumat itu sempurna hendaknya. Baiklah, dari penyampaian Bapak tadi, apakah ada dari anak-anak Bapak yang ingin bertanya? Silakan. Kalau yang ingin bertanya, belum paham, boleh tanyakan. Ada? Tidak ada. Baiklah, jika tidak ada, maka Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak Bapak mengenai sholat Jumat. Jadi tugasnya adalah bagi laki-laki pada umumnya besok kumpulkan materi ataupun apa yang anak-anak Bapak dengar di waktu khutbah. Jadi catat banyak poin-poinnya saja tentang sholat Jumat. Nah, baik, itulah pembelajaran kita. Apakah tujuan pembelajaran kita tercapai? Sudah. Yang mana tadi tujuan pembelajaran kita nampak? Indonesia, hukum, syarat sah, dan tata cara sholat Jumat. Baiklah, kalau ada